Selamat malam Bapak-Bapak, selamat bertemu di dalam kasih Yesus. Saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini adalah jagalah hati kita. Hati adalah sumber kehidupan, kata Raja Hikmat, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya pernah dengan rasa kecewa melihat keadaan bangsanya dalam pembuangan, mengalami penindasan, dan di sisi lain mereka sering lupa kepada Tuhan penciptanya. Kita semua pernah mengalami kekecewaan dari waktu ke waktu. Berapapun besarnya iman kita, cepat atau lambat, sesuatu akan mengguncangkan iman kita sampai ke dasar-dasarnya. Mungkin hanya masalah sederhana atau masalah sepele, umpama gagal dalam usaha, promosi jabatan yang tertunda. Lebih serius lagi, kematian orang yang kita sangat cintai. Masalah-masalah dalam rumah tangga, apakah istri atau anak-anak, dan penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain-lain. Apapun kekecewaan itu berpotensi membinasakan, bahkan dapat menghancurkan iman kita. Bapak-bapak, apa yang kita alami untuk saat ini? Apa masih ada pada jalur yang benar? Kekecewaan akan banyak membuat kemunduran, terlebih menghadapi masa depan di tengah-tengah situasi saat ini atau COVID-19 yang mendunia. Kita baca Yeremia 31 ayat 16-17. Ayat 16 mulai, beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Kadang-kadang kita pergunakan waktu untuk berdoa, teguh pada iman kita, tapi pada kenyataannya tidak pernah berubah. Seringkali kita menyalahkan kekecewaan. Melepaskan masa lalu merupakan hal yang salah. Saat itu, kecewa pada diri sendiri. Saat melakukan sesuatu yang salah, janganlah perasaan bersalah menghantui diri kita. Akuilah kesalahan. Lanjutkan kehidupan dengan baik. Lepaskan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kita, sakit hati, penderitaan, dan dosa-dosa. Penderitaan yang dari dalam sangat berat. Contoh saat Raja Daud mengalami pemberontakan anak kandungnya, Absalom. Kaum pria, ingatlah sebagai orang percaya yang setia, jangan luka-luka lama, masa lalu yang telah kita lalui. Serahkanlah pada Tuhan. Banyak yang tidak kita mengerti. Lanjutkan kehidupan kita. Hal-hal rahasia adalah milik Tuhan. Ulangan 29 ayat 29 kita baca. Ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.
Ingatlah Tuhan kita yang memberi kebebasan. Alkitab berkata, Tuhan akan mengambil yang jahat yang musuh datangkan dalam hidup kita. Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21. Kita baca, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jangan ada tanda tanya pada Tuhan kita. Kita harus menyerahkan semua persoalan kita dengan segala kerendahan hati. Nabi Samuel pernah mengalami kekecewaan yang mengerikan dalam hubungannya dengan Raja Saul, raja pertama orang Israel. Saul pemuda yang rendah hati, pemalu. Dengan pengarahan Tuhan, Samuel melakukan yang terbaik bagi Saul untuk menyenangkan hati Tuhan. Sayang seribu sayang, Saul terangkat, memiliki segalanya, memiliki kedudukan dan kekuasaan, mempunyai pasukan dan lain-lain. Tapi Saul menolak perintah taat pada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja orang Israel. Bayangkan perasaan Nabi Samuel pada saat itu. Mungkin kita banyak menanamkan modal, waktu, usaha, uang, emosi, tenaga dalam suatu hubungan. Kita telah melakukan yang terbaik untuk sukses orang lain, tapi kenyataannya lain dari yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Segala sesuatu keluar jalur. Diri kita seolah-olah dirampok habis-habisan. Perasaan Samuel karena hancur, patah hati, kecewa, sangat menyedihkan. Sementara Samuel memulihkan luka-luka hatinya, Tuhan datang bertanya kepada Samuel, Samuel, berapa lama lagi kamu berkabung karena Saul? Pertama Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Haleluya. Mungkin juga Tuhan bertanya pada kita, kaum pria, bapak-bapak biji mataku, berapa lama lagi berkabung karena persoalan-persoalan yang sangat berat. Terlebih untuk saat ini, semua gerak-gerik kita dibatasi. Untuk beribadah saja sangat sulit. Berapa lama lagi kita mampu bertahan karena impian-impian kita, rencana-rencana kita hancur. Sadarlah, bangkitlah. Perkabungan yang berlebihan, kecewa dan kecewa kita sendiri yang menghambat berkat. Justru saat yang genting ini kita ingat kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Lukas pasal 2 ayat 18-19. Lukas pasal 21 ayat 18-19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita sambung dengan Yesaya 60 ayat 1-4. Ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu.
anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Haleluya. Dengar rahasia firman Tuhan. Kita pria tidak mengerti rencana Tuhan. Apa arti kehidupan ini? Jangan pasrah dengan keadaan yang sangat sulit ini. Tuhan berbicara pada Samuel, bahkan untuk kita semua, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau pada Isai, karena di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dengan kata lain, Samuel, jika engkau berhenti berkabung dan melanjutkan kehidupanmu, aku akan memperlihatkan permulaan baru yang lebih baik. Saul benar, pilihan pertama itu. Tidak salah, aku yang memilih, tapi karena tidak mau hidup dalam kepatuhan, Tuhan tidak berkata, aku menyesal. Saul sudah gagal dan menghancurkan segala-galanya. Tidak, Tuhan selalu memunculkan rencana baru. Kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Isilah tanduk tabungmu dengan minyak. Miliki satu sikap yang baru. Jangan mengingat masa-masa yang telah lalu. Senyumlah. Dapatkanlah kembali semangat hidupmu dalam langkah-langkahmu dan pergilah. Samuel bisa saja berkata, Tuhan, aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak dapat melanjutkannya. Aku telah patah hati karena kegagalan. Aku sangat kecewa. Semua harapanku lenyap, terbuang. Capek deh. Karena Samuel tidak mempercayai Tuhan pada titik tertentu dalam posisi yang genting, ya mungkin Samuel kehilangan Raja Daud, salah satu raja terbesar dalam Alkitab. Bapak-bapak, jangan tenggelam dalam kekecewaan. Kita akan menanggung risiko kehilangan hal-hal baru yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab dalam keluarga, dalam pelayanan, semua untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan di ambang pintu. Apa yang kita sudah lakukan terhadap pelayanan kepada Tuhan? Raihlah sukses. Tuhan punya rencana lain. Suatu rencana yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Isilah tabung tanduk dengan minyak. Penuhi hidup kita, pria-pria, dengan minyak Roh Kudus. Masa sukar terbentang di depan kita. COVID-19 belum seberapa. Ingat ayat pokok. Yesaya 26 ayat 3 dan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Krisis-krisis besar akan melanda rumah tangga. Akan ada badai pemberontakan dalam keluarga. Akan ada kebebasan seks, akan menghancurkan standar moral kehidupan orang-orang percaya. Kita harus waspada dan kita perhatikan. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 kita mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Haleluya. Perubahan-perubahan besar akan datang, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 sebagai ayat terakhir. Kita mulai, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa yang kami sembah siang dan malam.
yang kami sanjung setiap saat dan ketika, tempat kami mengadu, tempat kami beribadah. Terima kasih kami boleh mendengar suara-Mu yang indah pada saat ini. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan dunia, ada suara Tuhan bagi kami kaum pria. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Ukirkan di dalam segala kehidupan kami. Biar kami melangkah dengan pasti meraih kemenangan, datang kepada kemenangan. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami telah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.